Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan semakin meluasnya penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law, terutama dari kalangan buruh dan para pekerja, perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya Undang-Undang Omnibus Law ini tidak saja bermasalah pada sektor ketenaga kerjaan, tapi juga bermasalah pada sektor-sektor lain yang diatur oleh undang-undang ini. Omnibus Law memang pemakan segalanya. Dulu kita mengenal ada karnivora pemakan daging, ada herbivora pemakan tanaman. Nah, sekarang ada Omnibus Law, undang-undang yang memakan seluruh sektor kehidupan masyarakat Indonesia. Saya Suryadi Jayapurnama, anggota Komisi 5 DPR RI, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yang membidangi bidang infrastruktur dan perhubungan, perlu menyampaikan beberapa masalah dalam Undang-Undang Omnibus Law, khususnya di sektor infrastruktur dan perhubungan. Pertama, undang-undang ini mencampuri kewenangan daerah dalam pengelolaan bangunan gedung. Pemerintah pusat sekarang berhak untuk menerbitkan persetujuan bangunan gedung yang dulu bernama IMB. Ada juga sertifikat layak fungsi bangunan. Ada juga pembinaan bangunan yang tadinya semuanya merupakan kewenangan daerah. Bayangkan ada satu bangunan yang tiba-tiba karena undang-undang ini dirubah fungsinya oleh pemerintah pusat. Misalnya ada gudang yang tidak terpakai, tiba-tiba dirubah menjadi tempat peribadatan. Dan ini akan menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, undang-undang ini juga tidak sinkron antara pasal yang satu dengan pasal yang lain. Misalnya dalam pasal 52 tentang pembangunan perumahan. Dalam pasal 52 mengatur tentang Badan Percepatan Pembangunan Perumahan. Pada pasal 53 ada badan pelaksana dengan fungsi yang sama. Kemudian dalam pasal 52 juga ada penghapusan syarat ekologis bagi bangunan gedung. Nah, pasal 53 juga mengatur tentang adanya syarat ekologis bagi rumah susun. Jadi dua pasal yang hanya berdekatan, bertetangga, sudah bertentangan. Ada hal lain juga, penghapusan pembatasan tenaga kerja asing di sektor jasa konstruksi. Pada undang-undang sebelumnya, Undang-Undang nomor 74, Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi itu membatasi bahwa tenaga kerja asing hanya boleh di jenis-jenis pekerjaan tertentu. Nah, sekarang pasal 74 Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi itu sudah dihapus oleh Undang-Undang Omnibus Law pada pasal 54. Sehingga tenaga kerja asing sekarang bebas bekerja di sektor jasa konstruksi. Berikutnya adalah penghapusan peran BUMN dan BUMD dalam pengelolaan sumber daya air. Yang dulunya sangat jelas diatur dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang sumber daya air. Ini memungkinkan swasta asing juga boleh menguasai air yang ada di daerah-daerah. Berikutnya adalah mengebiri kewenangan daerah di sektor transportasi darat. Dalam pasal 57 Undang-Undang Omnibus Law ini, itu pemerintah pusat juga berhak mengeluarkan izin parkir umum, izin bengkel umum, izin angkutan umum yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah daerah. Bayangkan nanti satu objek yang sedang diproses perizinannya oleh pemerintah daerah, karena undang-undang ini pemerintah pusat pada saat yang sama juga bisa mengeluarkan izin pada objek yang sama. Ini akan terjadi tumpang tindih. Padahal ini adalah sektor-sektor yang memang selama ini menjadi kewenangan pemerintah daerah. Demikian juga ada penghapusan penyusunan jaringan trayek tetap pada angkutan umum pelayaran. Dalam pasal 59 OBL ini, pemerintah daerah tidak lagi punya kewenangan dalam menyusun jaringan trayek tetap pada
pelayaran. Selain itu ada peran UKM yang mulai dipinggirkan karena pada pasal 59 Undang-Undang Omnibus Law ini bahwa perusahaan nasional bisa menyelenggarakan angkutan perairan, ya walaupun itu skala kecil yang selama ini menjadi wilayah kerja dari para UMKM kita di daerah-daerah. Nah, termasuk penghapusan jangka waktu terminal khusus. Ya, pada undang-undang sebelumnya, ya pengelolaan terminal khusus di pelabuhan itu ada pembatasan waktu 5 tahun, dievaluasi, bisa diperpanjang atau bisa juga dihentikan. Nah, dalam undang-undang Omnibus Law ini, perusahaan asing ya bisa menyelenggarakan parkir khusus di pelabuhan-pelabuhan strategis kita tanpa ada batasan jangka waktunya. Dan yang krusial juga adalah tidak adanya pembatasan modal asing dalam pengelolaan bandara. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, sebelumnya diatur bahwa modal asing tidak boleh lebih dari 50% dalam pengelolaan bandara. Nah, sekarang Undang-Undang Omnibus Law ini menghilangkan batas minimum, batas maksimum dari modal asing dalam pengelolaan bandara. Bandara adalah tempat-tempat strategis, ya, objek vital pemerintah dan juga aset dari bangsa. Bayangkan kalau bandara internasional, ya mayoritas bahkan seluruhnya sahamnya dimiliki oleh asing, maka tentu akan berpengaruh terhadap keamanan negara, kedaulatan negara. Dan yang terakhir adalah dihilangkannya kewajiban lapor setiap bulan bagi penyelenggara pelabuhan udara. Ya, sehingga ya penerbangan umum, penerbangan udara tidak lagi diwajibkan melapor setiap bulan. Ya tentu saja. Ya, ini akan membahayakan kedaulatan negara. Ya, akan berpeluang terjadinya penyelundupan karena pihak angkutan udara tidak lagi wajib melapor setiap bulan ya aktivitas penerbangan yang mereka lakukan. Nah, itulah beberapa masalah yang ada di Omnibus Law, khususnya di sektor infrastruktur dan transportasi. Mudah-mudahan kita bersama-sama juga ikut menolak undang-undang ini karena tidak saja memakan sektor ketenagakerjaan, tapi juga Omnibus Law ini memakan segala sektor sendi-sendi kehidupan masyarakat kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.